Ya, oke, Ustaz. Kita mulai lah, Ustaz, ya. Oke, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di forum Zoom ini. Insyaallah kita sama-sama berniat untuk thalabul ilmi, ya, menambah ilmu kita, dan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang fikih muamalah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama di hari Jumat ini kita memperbanyak sholawat, ya. Jadi zikir yang sangat dianjurkan di hari Jumat itu selain membaca surah Al-Kahfi adalah memperbanyak sholawat. Kita sampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan siapa saja yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kita termasuk bagian daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang istiqomah untuk menjalankan seluruh ajaran-ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini kita akan membahas tentang wadiah, ya. Secara bahasa wadiah ini artinya titipan. Nah, apa itu wadiah? Wadiah itu adalah bentuk pluralnya wadai, ya, artinya sesuatu yang dititipkan. Istauda'ahu malan wa auda'ahu iya, artinya menyerahkan harta kepadanya agar menjadi titipan kepadanya. Jadi secara bahasa Indonesia, wadiah ini sesuatu yang kita titipkan pada orang lain, dan hanya dititipi saja, ya, tidak untuk dipakai. Kalau untuk dipakai namanya ariyah. Jadi kalau ada orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain, dalam fikih itu istilahnya banyak. Kalau sesuatu itu dipinjam lalu kemudian habis dipakai dan nanti dikembalikan itu dengan barang yang semisal, maka disebut sebagai qard. Misalnya kita pinjam uang kepada orang lain, pinjam misalnya 1 juta. Ketika kita pulang, kita sudah pinjam, maka 1 juta itu kita pakai, kan? Mungkin pakai untuk kebutuhan Idul Fitri, pakai untuk kebutuhan tangga, bayar SPP, dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika dipulangkan, uang juga, tapi uang yang lain, yang senilai. Maka ini disebut dengan qard, karena fisiknya habis. Tapi kalau dipinjam itu, yang kita manfaatkan hanyalah manfaatnya, barangnya juga tetap kembali, maka itu disebut dengan ariyah. Misalnya kita pinjam sepeda, ya, sepeda untuk olahraga, maka dipulangkan sepedanya juga, ya. Atau di rumah tangga pinjam blender, ya, untuk memblender makanan, dipulangkan blender juga, ya. Pinjam apalagi, laptop, ya, mau ngetik atau mau presentasi, pulangkan laptop juga, maka itu namanya ariyah, ya. Nah, itu kalau dia meminjam.
Tapi kalau misalnya seseorang itu menitipkan barangnya tidak untuk di apa-apain, ya sudah titip aja. Misalnya mau pulang kampung ya kan, kemarin Lebaran, mau pulang ke misalnya ke Padang, ya, ke Pekanbaru. Kemudian dia punya sepeda motor yang dia pakai pulang kampung, mobilnya ya. Kalau ditaruh di rumah ya Medan ini tidak aman ya kan. Taruh di rumah ada laptop, ada sepeda motor, akhirnya dititipi ke tetangga, disimpan di rumah tetangga. Maka apa yang dititipi itu namanya wadiah, ya, titipan. Karena nanti akan dipulangkan sesuai dengan barangnya dan tidak ada akad untuk dipakai sama. Tapi ketika dititipi itu lalu dipakai orang lain, maka bukan disebut sebagai wadiah, tetapi namanya ariyah atau i'aroh. Ariyah itu artinya barang yang kemudian dipinjam orang, dipakai fisiknya, nanti kembali sesuai dengan fisik. Nah, itu ya untuk mendudukkan istilah. Jadi yang mau kita bahas sekarang namanya wadiah. Kita titipkan suatu barang kepada orang lain, lalu kemudian nanti kita tinggal ambil titipan barang tersebut ketika balik. Misalnya, ini biasanya ketika kita akan keluar kota ya biasanya, atau karena ada suatu keperluan. Kalau zaman dahulu keperluannya macam, namanya dahulu orang pergi berdagang itu kadang sampai sebulan, kadang 6 bulan, atau pergi dia berjihad, ya. Lalu barangnya dititipi ke orang lain. Ada namanya akad wadiah. Secara itu tadi secara bahasa. Nah, secara istilah, wadiah itu adalah harta yang diletakkan oleh pemiliknya pada orang lain untuk disimpan. Ya. Jadi, harta yang diletakkan oleh pemiliknya kepada orang lain untuk disimpan. Namanya wadiah. Secara istilah. Nah, secara syar'i, yaitu adalah akad yang mengharuskan penyimpanan harta oleh orang lain tersebut. Jadi itu adalah definisi daripada wadiah. Nah, apa hukumnya menitipkan harta kepada orang lain? Hukumnya adalah ya, menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma' sahabat. Fa in amina ba'dukum ba'dan waliyu'addil lazi tumina amanatahu waliyattaqillaha rabba. Fa in amina ba'dukum ba'dan. Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Ya. Waliyu'addil lazi tumina amanatahu. Hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya. Waliyattaqillaha rabba. Hendaklah bertakwa kepada Allah, Rabb kalian, ya, atau Rabbnya. Nah, ini hukum asal, ya. Di kitab-kitab fikih nanti kita akan baca bahwa dari hukum asal ini nanti ada turunannya, ya. Bisa menjadi wajib, bisa juga menjadi haram. Jadi wajib kapan? Ketika kalau tidak dititipi maka barang itu akan hilang atau akan lenyap, ya. Dan orang yang dititipi itu sanggup untuk menerima aman, ya. Misalnya ada orang yang mau keluar kota, tidak mungkin barang itu tidak mungkin barang itu dibawa, ya. Misalnya mau pulang kampung, dia ada sepeda motor, dia bawa mobil, bawa sepeda motor untuk apa ya kan? Terus mobilnya juga tidak muat karena barang yang mau dibawa juga banyak. Lalu kemudian orang lain yang mau dititipi itu juga sanggup, ya, sanggup. Maka dia harus menitipkannya. Kalau tidak, ya di lingkungannya misalnya barang apa saja yang ditinggal hilang. Nah, itu bisa jadi wajib hukum. Atau bahkan bisa jadi haram, ya. Jika yang dititipi itu misalnya dia menitipkan barang-barang yang diharamkan dan seterusnya, ya. Adil amanata ila manit
amanakah wala tahun man khonakah. Jadi tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahmu dan jangan hianati orang yang hianati. Wala tahun man khonakah. Nah, kemudian kapankah akad wadiah atau titipan itu menjadi sah? Jadi akadnya itu sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Jadi seperti biasa muamalah itu rukunnya pada umumnya hanya ada 3 ya, pada umumnya. Yang pertama itu adalah 2 pihak yang berakad. Ya, kalau jual beli antara penjual pembeli, kalau sewa menyewa antara penyewa dengan orang yang. Nah, kalau titipan antara orang yang menitipkan disebut dengan al-mudi dan orang yang dititipi al-mustauda. Ya. Kemudian ijab dan qabul. Ya, ijab dan qabul. Kemudian al-wadi'ah atau al-muda. Jadi al-wadi'ah ini atau al-muda itu adalah barang yang dititip. Kemudian ijab dan qabul ini adalah pernyataan untuk menitipi, qabul artinya penerimaan untuk bersedia dititipi. Al-mudi yang menitipkan dan al-wadi, ya, orang yang dititipi. Nah, al-mudi orang yang menitipi itu haruslah orang yang sah melakukan tasawuf. Dan dia adalah pemilik atau wakil dari pemilik harta yang dititipi tersebut. Jadi untuk menitipkan barang haruslah pemiliknya. Ya. Kalau bukan pemilik, maka dia adalah wakil dari pemilik. Ya. Bisa saja dia bukan pemilik, tetapi misalnya dia disuruh menjaga sebuah rumah, ya. Yang punya rumah ada di Jakarta. Nah, di rumah itu ada banyak barang-barang, lalu dia diberikan akad perwakilan bahwa dialah yang jaga barang-barang tersebut. Sehingga kalau dia misalnya juga pergi, ya, maka barang itu dititipkan ke orang lain. Maka dia bukan pemilik, tetapi dia adalah wakil dari pemilik yang menitipkan barang tersebut kepada orang lain. Maka dia sah. Hukumnya juga menitipkan. Kemudian al-wadi atau al-mustauda disyaratkan haruslah orang yang sah melakukan tasarruf dan tertentu. Artinya saat akad jelas siapa orang. Jadi orang yang menerima titipan itu adalah orang yang sah untuk melakukan akad tasarruf atau pengelolaan harta. Kemudian ijab dan qabul, ya. Nah, ini harus berdasarkan kerelaan kedua pihak. Karena apa? Ini nanti disebut dengan yadul amanah. Jadi ini adalah akad berdasarkan amanah. Kemudian ijab dan qabul itu harus sama. Artinya yang menitip itu harus jelas menyebutkan bahwa ini adalah barang titipan. Yang menerima itu juga harus jelas menyatakan ini adalah barang yang dititip. Jadi harus sama-sama sadar bahwa ini adalah barang titip. Jadi tidak boleh yang satu mengatakan ini menitipkan, yang satu mengatakan ini dikasih. Ya. Karena nanti akan beda actionnya kan. Kalau dikasih ya pasti dia akan boleh menjualnya nanti. Tapi kalau yang titipan maka dia tidak boleh yang lainnya. Hanya boleh menjaga saja. Kemudian harus ada pertautan. Itu harus dalam satu majelis. Kemudian yang ketiga adalah al-muda atau al-wadi'ah, ya, atau barang yang dititipi. Yang pertama harus jelas barangnya itu apa. Kemudian harus berupa harta yang bisa dikuasakan.
Nah, menurut sebagian fuqaha bahwa yang boleh dititipi itu haruslah berupa harta bergerak, harta yang bisa berpindah. Sehingga properti ya seperti tanah, pabrik, rumah dan sebelumnya tidak bisa diwadiahkan karena tidak bisa dipindah-pindah. Nah itu nanti namanya itu cuman dijaga saja ya. Sebab dalam wadiah itu harus ada harta wadiah yang diserahkan kepada al-wadi. Itu menurut sebagian ulama ya, bahwa kalau barangnya itu seperti rumah, intinya tidak bisa dipindahkan, maka itu bukan titipan namanya. Ya, paling nanti akan disuruh menjaga saja. Nah, boleh dengan bayaran, boleh juga dengan tidak. Tapi kalau wadiah itu untuk barang-barang yang bisa dipindah-pindah. Kemudian harta yang dititipkan harus diserahkan kepada al-wadi dan dipindahkan ke dalam kekuasaan al-wadi. Ya. Kenapa? Karena nanti ini ada akad untuk menjaga. Sehingga ketika tidak dipindahkan, maka bagaimana orang yang dititipi itu untuk menjaganya? Nah, di sini jelaskan dibawakan, sebab al-wadi itu tidak bisa menjaga dan menyimpannya kecuali harta itu diserahkan kepadanya dan dipindahkan dalam kekuasaannya untuk dia simpan dan dijaga. Sekali lagi tadi saya sebutkan bahwa ini namanya yadul amanah. Jadi dia meletakkan tangannya untuk amanah menjaga dari sebuah barang titipan. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa wadiah ini merupakan akad yang sifatnya jais, bukan sesuatu yang lazim. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa dari sisi akad ya itu ada disebut dengan akad jais dan ada akad lazim. Apa itu akad jais? Akad di mana salah satu pihak boleh membatalkan tanpa persetujuan pihak yang lain. Namanya akad jais. Nah, tapi kalau akad lazim itu adalah akad yang mengikat kedua pihak, tidak boleh salah satunya membatalkan. Misalnya ya, akad lazim itu misalnya jual beli ya. Sudah terjadi jual beli, maka itu lazim mengikat kedua belah pihak. Tidak boleh salah satu membatalkan. Sudah tidak lagi menerima pembatal. Atau dan seterusnya yang termasuk akad-akad yang lazim. Tapi kalau jais itu boleh salah satu membatalkan tanpa perlu persetujuan yang lain. Dengan salah satunya membatalkan maka tidak terjadilah akad. Contohnya apa? Contohnya misalnya tadi pernah kita bahas. Contohnya adalah orang yang akan memberikan hadiah kepada orang lain tapi barangnya belum diserah terimakan. Maka masih jais bagi orang yang mau memberikan hadiah untuk mau meneruskan atau tidak. Tapi kalau sudah diberikan sudah menjadi lazim ya, sudah menjadi mengikat. Nah, akad titipan itu adalah akad jais. Artinya al-mudi atau al-wadi kapan saja boleh membatalkan akad wadiah secara sepihak. Jadi orang yang menitipkan barang, ya, misalnya dia mau pulang kampung ya, dia bilang saya titip dulu 1 minggu. Ternyata baru 1 jam dia datang ambil barangnya. Tak, ini ya, saya ambil barangnya nggak jadi pulang kampung misalnya, boleh juga. Termasuk yang dititipi juga ya, dititipi barang. Ada yang nitip mau pulang kampung, titipi barang. Ternyata dititipi barang, pertama menyanggupi, lalu kemudian membatalkan, ya kan? Dia kembalikan lagi. Oh, mohon maaf, ternyata di rumah besok mau ada acara. Sehingga kalau dititipi barang, titipi misalnya mobil ya kan, taruh di garasi. Ternyata garasinya ada acara dan mau banyak orang.
sulit untuk menjaganya dan seterusnya. Atau dia sendiri mau pergi misalnya kan, jadi dia sendiri mau pergi sehingga dia mengatakan, oh mohon maaf ini sepertinya tidak bisa dititipi, mungkin bisa cari orang lain untuk dititipi. Itu namanya akad jais. Jadi boleh salah satunya itu kemudian membatalkan ya akad tersebut. Nah, kemudian ada pengecualian ya, menurut fikih fuqaha Syafi'iyah seperti diungkapkan oleh Asy-Syihab Ar-Ramli bahwa akad-akad jais jika fasah pembatalannya menyebabkan doror terhadap pihak lain maka itu terlarang dan menjadi lazim atau mengikat. Ya, seperti itu. Nah, ini menurut Imam Ar-Ramli. Nah, kemudian wadi'ah itu merupakan akad tabaruk. Apa itu akad tabaruk? Tabaruk itu artinya tolong menolong. Ya. Jadi bukan akad tijarah. Ya. Jadi apa itu akad tijarah? Jadi akad itu dari sisi boleh dibisniskan atau tidak itu ada dua. Ya. Atau boleh nggak mendapatkan keuntungan itu akad itu ada dua. Jadi ada akad yang sifatnya tijarah memang didesain oleh syariat itu untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya jual beli, ya kan dapat untung. Sewa menyewa dapat untung. Ya. Ada juga akad yang sifatnya tabaru, memang untuk menolong. Misalnya akad qard. Qard itu utang uang. Ya. Contohnya utang uang. Itu memang untuk mendapatkan pahala, ya, untuk menolong orang. Sehingga tidak boleh ada bisnis di dalamnya. Jadi kalau ketika meminjamkan uang 1 juta ya baliknya 1 juta juga. Tapi kalau jual beli barangnya 1 juta dijual jadi 1.200.000 untung 200 maka itu boleh karena memang jual beli itu adalah akad tijarah, akad untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau akadnya itu untuk tabaruk itu memang untuk dapatkan pahala. Tabaruk ini untuk kebaikan. Untuk tolong menolong, untuk mendapatkan pahala. Nah, wadiah ini hukum asalnya adalah untuk mendapatkan pahala. Jadi orang nitip-nitip barang ke kita itu hukum asalnya adalah untuk mendapatkan pahala. Bagaimana kalau dia ngasih hadiah setelah itu? Jawabnya hukumnya boleh. Tapi kalau misalnya di awal sudah dibuat akad, ya, saya titip barang ini, lalu dibuat akad. 1 hari saya bayar 100.000 misalnya. Dia pulang kampung, titip mobil di rumah kita. Lalu dia bilang, ini saya titip mobil di rumah Bapak, 1 hari saya bayar 100.000. Nah, ini bukan wadiah namanya. Tetapi ini adalah akad ijarah. Akad untuk menjaga barang dia dengan kompensasi. Nah, itu sama dengan upah. Itu bukan wadiah lagi namanya. Boleh ya, boleh. Hanya boleh. Tetapi tidak disebut wadiah. Namanya adalah akad ijarah, akad untuk jasa menjaga barang. Ya. Nah kalau sudah ijarah itu memang akadnya bukan lagi tabaruk, ya, tapi akad tijarah, akad untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau wadiah murni itu adalah akad tabaruk. Sama-sama boleh. Ya. Kalau dilaksanakan sesuai dengan syariah sama-sama mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian ini bukanlah akad muawadah. Akad yang tadi itu akad tijar, akad untuk mendapatkan kompensasi. Jika untuk penyimpanan itu ada imbalan yang disepakati untuk al-wadi, maka akad tersebut bukan lagi akad wadiah, melainkan akad tijar. Nah, itu seperti tadi saya sebut. Ya. Jadi kalau nitipnya itu ada upah, maka tidak disebut lagi wadiah, tapi adalah tijarah. Contohnya misalnya layanan safe deposit box yang ada di bank. Itu merupakan akad tijarah. Jadi kalau kita pulang kampung mungkin punya emas, ya kan, punya emas. Ya mungkin kalau pulang kampung yang dipakai ya secukupnya lah, ya kan. Tapi mungkin stoknya banyak ya nggak mungkin juga dipakai semua, ya kan.
boleh jadi jarinya nggak cukup juga. Maka sebagian mungkin dititip di safe deposit box atau mungkin dititip ke orang. Jadi kalau sekedar nitip saja itu disebut dengan wadiah. Tidak ada kesepakatan bayaran. Nah mungkin kalau balik dia ngasih hadiah ya pulang kampung. Biasalah orang balik kampung udah bawa hadiah. Ya kasih hadiah hukumnya boleh. Tapi kalau ada akad dari penjagaan itu namanya ijar. Misalnya supaya orangnya amanah, misalnya supaya orangnya betul-betul menjaga ya, maka dia buat kesepakatan. Itu nanti, karena nanti kompensasinya akan beda. Kalau diakadkan sejak awal biayanya itu disebut ijarah. Dan nanti akad tanggungannya juga beda. Kan beda nanti kita akan bahas di belakang. Nah, wadiah itu merupakan wakalah yang bersifat khusus. Minggu lalu kita bahas wakalah, artinya perwakilan. Nah, wadiah ini adalah termasuk wakalah juga, tapi bersifat khusus. Itu apa? Wakalah yang berkaitan dengan menempatkan orang lain pada posisi diri sendiri dalam menjaga sesuatu saja. Ya. Tidak sampai pada perwakilan dalam melakukan tasarruf atau mengelola sesuatu yang merupakan tanda wakalah yang bersifat. Nah itu dia ya. Ketika kita titipi barang itu hanya untuk menjaga saja, tidak boleh dimanfaatkan. Ya. Karena kalau dimanfaatkan itu nanti sudah berubah akad. Ya, sudah berubah akad. Kalau dimanfaatkan barangnya tetap utuh namanya ariyah. Kalau barangnya habis diganti dengan barang yang sama namanya kordun. Ya. Nah, itu dia perubahan akad. Tapi kalau sekedar dijaga saja masih tetap disebut wadiah. Sehingga wadiah itu adalah merupakan akad amanah. Jadi status al-wadi itu adalah yadul amanah. Al-wadi tidak bertanggung jawab. Jadi orang yang menerima titipan itu statusnya adalah yadul amanah. Dia menempatkan tangannya sebagai tangan yang diamanahi untuk menjaga barang. Sehingga dia itu tidak bertanggung jawab dan tidak menanggung jika al-wadi itu misalnya hilang, rusak, di luar daripada kesengajaan atau kelalaian. Itu dia. Ya, jadi misalnya ada orang titip sepeda motor, ya, titip sepeda motor ke kita. Kenapa dia titip? Karena dia pulang kampung, ya, lebaran ya, lebaran. Titip di rumah kita. Kemudian kita sudah simpan di dalam rumah, sudah dikunci. Lalu kemudian malam-malam rumah kita dibobol maling. Keretanya hilang, ya, dibobol maling. Maka kita tidak wajib menggantinya. Karena akadnya adalah wadi. Samping itu juga itu adalah di luar kesengajaan kita. Sehingga kita tidak wajib mengganti. Nah beda kalau akadnya ijarah. Ya. Kalau akadnya ijarah misalnya dia pulang kampung. Kemudian dia titip sepeda motor ke kita. Dia mengatakan saya ini pulang lebaran. Jadi dia pulang H-5 dan balik ke Medan juga H+5. Sehingga dia pulang kampung totalnya 10 hari. H-5 dan H+5. Kemudian selama 10 hari itu tetangga yang dititipi dia buat akad. Jadi akadnya apa? Akadnya adalah bahwa sepeda motor ini saya bayarlah jasa menjaganya. Berapa? Disepakati bahwa satu hari 50.000 misalnya ya. Kan cuma jaga aja dan tidak dipakai ya kan. Taruh aja di kamar, di belakang kamar ya kan. 50.000 ya. Nah akhirnya disepakati 50.000 berarti 10 hari 500.000. Kemudian yang punya rumah satu hari ya lebaran itu yang nginap di rumah mertuanya masih di kota yang sama, misalnya di Medan juga ya kan.
Nah, ternyata malingnya tuh tahu ya kan. Ternyata wah ini malam kesekian nggak ada orang di rumah itu, dibobol. Ya. Akhirnya kemudian sepeda motor itu hilang. Nah, apakah dia wajib mengganti? Jawabnya wajib diganti. Karena akadnya adalah ijaroh, ya, akad menjaga dengan kompensasi dibayar. Nah ini wadiah kok tidak wajib bayar, karena ini adalah wadiah. Wadiah itu tadi disebutkan, wadiah itu adalah mewakilkan diri sendiri untuk dijaga tanpa ada kompensasi. Sehingga dalam hukum fikih selama yang menjaga itu tidak dengan sengaja menghilangkannya, maka dia tidak wajib menjaganya. Kecuali kalau dia sekongkol ya kan sama orang lain, ya pura-pura tidur dulu, lalu ada yang membobol, nah dia wajib ganti. Tapi kalau misalnya dia tidak sengaja, dia tidak diwajibkan untuk ganti. Karena akadnya adalah wadi. Kalau akadnya di awal adalah ijarah, maka yang menjaganya wajib mengganti. Nah, kenapa? Karena di sini disebutkan ya. Jadi status al-wadi itu bukanlah yadud domanah. Nah, jadi dia adalah yad amanah. Apa bedanya? Yad amanah itu artinya dia hanya diamanahkan menjaga. Kalau yad ad-domanah itu artinya kewajibannya adalah menjamin. Jadi kewajiban untuk menjamin itu ada pada akad ijarah. Karena dia sudah dibayar, maka dia harus menjamin. Manis tudi'ah wadi'atan wala domana alaih. Nah, ini dalil. Jadi siapa yang dititipi wadi'ah, maka tidak ada doman. Doman itu jaminan menggantinya. Alaihi. Maka tidak ada doman. Jaminan mengganti bagi orang yang menjaganya. Makanya di awal ini dua akadnya itu beda konsekuensinya. Ya kan? Kalau wadi'ah, orang yang kita titipi tidak ada doman. Tidak ada garansi bagi dia untuk mengganti. Itu dia wadiah ya. Ya tentu saja kalau secara akal sudahlah titipannya gratis minta ganti pula ya kan. Udah makin tidak ada yang mau dititipi ya kan, seperti itu. Karena itu sekali lagi ini adalah akad tolong menolong ya, akad tolong menolong dan amanah. Nah, kalau tetangga kita itu kita lihat, oh ini orangnya amanah, sudah dia jaga betul-betul, ini semua hanya karena faktor musibah pada Allah, ya gimana lagi? Ya, seperti itu. Al-wadi wajib menjaga wadiah yang ada padanya seperti dia menjaga hartanya sendiri. Alal yadi ma akhazat hatta tu'addiyah. Ya. Jadi tangan itu wajib menjaga apa yang dia ambil sampai dia tunaikan. Jadi secara hukum fikih, secara syariat, kita yang diberi amanah untuk menjaga itu wajib untuk menjaganya semaksimal kita. Jadi kalau ada orang pulang kampung, kemudian kita dititipi barang-barangnya, wajib kita jaga sebagai ladang pahala. Di sisi lain, kita itu tidak wajib untuk mengganti, ya, tidak wajib mengganti. Kalau barang itu hilang, selama bukan disengaja ya. Nanti kita akan bahas kapan itu wajib diganti. Ya. Nah, al-wadi wajib segera menyerahkan harta wadiah begitu diminta oleh pemilik. Ini nggak boleh juga ditahan-tahan ya kan. Fa'in amina ba'dukum ba'don fal yu'addil lazi tuminah amanata wal yattaqillaha rabbahu. Jika sebagian kamu memberikan amanah kepada sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya. Jadi kalau amanahnya sudah selesai, cepat-cepat kembalikan. Begitu yang punya sepeda motor sudah balik dari kampung, segera kembalikan. Ya. Jangan juga ditunda. Supaya apa? Supaya amanahnya selesai. Jadi wadiah itu hanyalah amanah untuk menyimpan dan menjaga wadiah. Tidak termasuk di dalamnya hak untuk mentasarufnya. Jadi
sekali lagi wadiah barang titipan itu hanyalah menjaga saja, tidak untuk dipakai. Tasarruf ini maksudnya dipakai, dimanfaat. Ya, itu dia. Kalau mau dipakai itu nanti akadnya beda, seperti tadi disebutkan. Atau kalau ada akadnya bayaran, maka juga akadnya beda. Sebagai seorang amin, ya, seorang yang dipercaya, al-wadi haram mengkhianati amanah wadiah tersebut. Jadi titip sepeda motor, maka tidak boleh dipakai-pakai. Kecuali kalau misalnya yang punya sepeda motor itu sudah mengatakan, ya, saya pulang kampung, ini sepeda motor bolehlah dipakai untuk dalam kota. Kemudian ya kadang juga kita perlu hidupkan setiap hari kan. Apalagi kalau dia perginya lama ya kan. Misalnya sampai 1 bulan, sepeda motornya tidak pernah dipanasi, rusak juga dia. Maka ya sekedarnya lah pada batas-batas yang secara itu boleh dimanfaatkan. Nah, khianat terhadap amanah wadiah itu ya, bisa tanpa izin al-mudi, ya. Maka al-wadi mencampurkan harta wadiah itu dengan hartanya sendiri atau harta orang lain, atau mentasarrufkannya seperti menggunakannya atau bentuk tasarruf lainnya, atau lalai tidak menjaganya atau sengaja merusak atau menghilangkan. Ya. Maka itu disebut dengan khianat. Maka dalam semua kondisi itu al-wadi harus bertanggung jawab, yaitu dia wajib menanggung doman. Jika wadiah itu hilang atau rusak, maka dia wajib mengganti. Nah ini dia ya. Jadi kapankah dia wajib menggantinya? Ketika dia sudah memanfaatkan. Maka itu sudah berlaku doman, penjaminan. Ya, jadi kalau dia sudah memanfaatkan, maka itu sudah masuk ke dalam ariyah. Itu berarti dia wajib mengganti. Nah, ketika barang yang dititipi itu, ya, bisa statusnya bukan lagi wadiah. Kapan? Nah, ini disebutkan. Jika ada izin dari al-mudi kepada al-wadi untuk mentasarrufkan wadiah, maka itu membuat fakta akadnya bukan lagi wadiah. Ya. Misalnya ada orang nitip pulang kampung, nitip sepeda motor. Nah, kemudian yang punya sepeda motor dia mengatakan, selama saya pulang kampung, sepeda motor ini silakan saja dipakai. Ya. Silakan saja dipakai untuk silaturahmi keluarga. Terserah mau kemana ya. Sampai keluar kota pun boleh. Yang penting isi bensin ya. Kalau agak jauh ya servislah dikit. Misalnya begitu. Kalau seperti itu ada izin pemakaian boleh dipakai, maka pada saat itu akadnya berubah. Bukan lagi wadiah tetapi menjadi i'arah. Pinjam pakai. Kalau sudah i'arah, maka seperti tadi berubah konsekuensi hukumnya. Kalau ada kehilangan, kalau ada kerusakan, maka menjadi tanggung jawab orang yang dititipi. Nah, gitu ya. Kalau sudah jadi i'arah. Ya. Kalau izinnya adalah untuk menggunakan zat harta itu sehingga al-wadi boleh mengkonsumsinya, menjualnya dan lainnya, dan dia menjamin untuk menyerahkan harta itu ketika dia memintanya, maka itu menjadi akad utang. Maka dalam bentuk kordun atau dain. Ya. Misalnya dia titip uang, ya kan, atau emas. Lalu kita dikasih izin ya. Kalau memang lagi kekurangan uang, pakai aja dulu. Tapi kalau saya nanti pulang harus balik ya, misalnya. Kan. Dia nitip uang 10 juta. Dia keluar kota selama 3 bulan. Terus dia bilang, nanti kalau saya keluar kota 3 bulan, Anda tiba-tiba kekurangan duit, butuh duit, nggak apa-apa, pakai aja itu. Tapi kalau saya balik harus ada ya uangnya gitu. Maka itu bukan lagi titipan, tetapi sudah kordun. Ya, kordun. Itu berarti dipinjemin duit itu sebenarnya. Tapi dipulangkan ketika dia balik. Ya. Maka sudah menjadi kordun. Ya. Ini bukan lagi. Boleh mengubahkan. Dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ya, seperti itu. Nah, itu mungkin dulu ya. Yang ini di belakang, karena waktunya sudah mau habis ya, 15 menit biasa kita pakai untuk diskusi. Mungkin kita diskusi aja ya.
silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Tafadhol. Berarti lanjutannya besok Ustaz ya, gimana depan Ustaz ya, lanjutannya? Boleh juga ya. Oke, Ya, meskipun itu tinggal sedikit sih sebenarnya, tinggal 2-3 slide. Tapi ini kita manfaatkan untuk diskusi aja. Oke Ustaz, siap. Ya silakan Bapak yang mau bertanya tentang wadiah titipan. Ya silakan. Akad yang banyak terjadi di masyarakat, akad titipan. Jadi ketika menitipi sesuatu kepada orang lain, kita harus tahu batasannya ya. Karena kan yang paling sering jadi perselisihan itu adalah ketika barangnya rusak atau hilang. Bolehkah kita meminta ganti atau tidak? Nah, itu tadi sekali lagi titipannya itu masih wadiah murni ataukah sudah berubah menjadi i'arah atau ariyah. Ya, kalau masih titipan murni maka itu kita boleh, bukan lagi boleh, tapi memang begitu ya, tidak boleh meminta ganti kalau masih berupa titipan murni. Ya, tapi kalau sudah berubah jadi i'arah, menjadi pinjaman, ya, maka itu tanggung jawab daripada orang yang dititip. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Silakan ini Pak Renaldi, biasanya Pak Renaldi. Kalau tidak ada biar saya tambahkan ini 2-3 slide lagi ini. Boleh, boleh. Belum ada ya. Kalau tidak ada mungkin tambahkan dulu ya sedikit tentang wadiah di bank Islam. Ya. Nah, bagaimana status titipan di bank Islam? Ini ada perselisihan para ulama. Ya. Nah, dalam Mausu'ah ilmiah wal amaliyah li bunukil Islam disebutkan bahwa jika al-wadi mentasarufkan wadiah dan memanfaatkannya dengan izin pemilik, maka hasil tasaruf itu mengambil satu dari 3 kondisi. Yang pertama, jika tasaruf itu untuk kepentingan al-wadi, yaitu bank, maka wadiah berupa uang itu menjadi qard dan labanya untuk debitur, yaitu bank. Jadi ketika kita menyimpan uang di bank dengan akad wadiah, lalu kemudian kita memberikan izin untuk tasaruf uang itu kepada bank, maka wadiah itu berubah akad menjadi qard. Sehingga kalau bank itu memanfaatkan uang yang ada itu dan ada keuntungannya, maka itu untuk bank, ya, karena dia berupa jadi utang. Sama saja misalnya kita pinjam uang ke orang, ya kan? Kita pinjam uang ke orang, saya pinjam uang ke Pak Pakar 1 juta, lalu 1 juta itu saya pakai untuk modal bisnis, ya. Modal bisnis. Misalnya lebaran itu puasa itu banyak apa sih? Misalnya banyak orang butuh kurma, banyak orang butuh macam-macam kebutuhan Ramadan. Nah, kemudian saya putar uangnya di bisnis kebutuhan Ramadan. Ada keuntungan ya untuk saya, sementara pokoknya saya kembalikan kepada Pak Pakar. Nah, jadi tadi itu yang tadinya titipan itu berubah menjadi qard. Ya. Misalnya Pak Pakar titip uang ke saya 1 juta, lalu saya bilang saya manfaatkan Pak ya, maka pada saat itu berubah menjadi qard. Jadi bukan lagi wadiah. Kemudian jika izin tasarufnya itu dalam bentuk wakalah, ya, maka al-wadi bank itu menjadi wakil al-mudi dalam mentasarufkan wadiah dan labanya untuk al-mudi. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau menjadi wakalah murni seperti yang kita bahas minggu lalu, maka itu adalah untuk al-mudi. Ya. Kemudian jika izin itu dalam bentuk mudharabah atau musyarakah, jadi dijadikan sebagai bisnis bersama, maka al-wadi menjadi mudharib dan atau mitra dan labanya dibagi menurut kesepakatan. Nah, ini menurut pendapat ini ya, al-mausu'ah. Al-mausu'ah itu artinya ensiklopedi ilmiah dan amaliyah pada Bank Islam Kairo. Nah, kemudian menurut pendapat yang lain, Dr. Fatil Yasin
dan dikutip oleh Dr. Aid Fadil Asy'arawi dalam Shariqul Islamnya, menyatakan bahwa uang yang disimpan di bank Islam tidak memiliki sifat wadiah, tetapi sifatnya adalah qard atau dain. Tidak lain disebut wadiah karena secara historis bermula dalam bentuk wadiah, lalu dalam praktek dan meluasnya aktivitas perbankan berkembang menjadi utang. Qard dari sisi lafaz tetap disebut wadiah meski sudah kehilangan konotasi fikih dan legal dalam istilah wadiah. Nah, kemudian menurut pendapat yang lain, Dr. Samit Hasan Hamud ya, menyatakan bahwa jika ditetapkan bahwa wadiah perbankan adalah qard, maka maknanya adalah bahwa apa yang dibayarkan oleh bank sebagai tambahan atas jumlah wadiah itu merupakan riba. Ya, kalau itu adalah qard. Kenapa? Karena seperti sudah kita bahas, kullu qardin jaro manfaah fahuwa riba. Jadi setiap qard, utang yang ada di dalamnya manfaat, itu adalah riba. Jadi apa yang diistilahkan sebagai bonus yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya terhadap rekening wadiah, apapun namanya, rekeningnya jelas merupakan riba. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menabung di bank dengan akad wadiah, maka berapa yang ditabung segitu aja. Ya. Nah, sisanya gimana? Sisanya itu jangan diambil. Ya, kalaupun ditarik, jangan dimanfaatkan untuk pribadi. Ya, taruh aja di tempat-tempat yang bermanfaat, tetapi bukan untuk pribadi. Begitu cara melepaskan diri dari harta yang mengandung riba. Jadi pokoknya aja sih kita ambil, sisanya itu kita taruh di tempat-tempat yang misalnya kita taruh di kota infak masjid, ya kan? Atau ya itu mungkin paling apa ya? Atau kita lihat ada masjid yang sedang dibangun, kemudian kita datangi panggong, ya. Kita belikan semen, suruh antar. Tetapi tidak boleh diniatkan untuk infak, ya. Tapi sekedar niatnya berlepas dari harta riba. Ya, seperti itu. Nah, itu yang paling selamat, ya. Kalau akad wadiah di perbankan syariah. Nah, ini tambahannya, ya. Mungkin saja sekitar 3 slide saja. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada sekitar 5 menit kalau ada yang mau didiskusikan, tafadhol. Berarti Ustaz yang ini belum selesai Ustaz pembahasannya? Ya, silakan Bapak Ibu. Ustaz. Ya, silakan. Berarti yang ini belum selesai kan Ustaz, apa pembahasannya? Udah selesai nih. Oh, sudah selesai. Sampai di sini aja, Pak. Oh, sudah selesai. Oke, siap. Ya, sudah. Ya, nanti filenya saya kirim ke Pak. Oke, siap Ustaz. Pakar, ya. Minta Pak Ustaz, ya. Siap. Ya. Mungkin satu pertanyaan lah, ya. Karena silakan. Hari Jumat biasa Ustaz kita ngantar anak sekolah. Insya Allah kita sambung Jumat depan, ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Ini bagaimana mengenai kalau di Suwandi. Parkir. Parkir. Nah, ada kalimatnya tuh kalau hilang tidak bertanggung jawab gitu. Iya. Jadi kalau parkir, kalau misalnya ada akad membayar, itu berarti dia akadnya ijaroh. Kalau sudah ijaroh, wajib diganti, Pak. Dalam hukum fikih, ya, kita belajar hukum fikih, ya. Jadi kalau misalnya kita parkir di halaman rumah orang, ya. Kemudian kita mengatakan, Pak, saya parkir sini, ya, titip sepeda motor. Gitu, ya. Kalau misalnya cuma parkir aja, titip saja, tidak ada bayaran, maka itu akadnya wadiah, titipan. Ya. Nah, kalau seperti ini, kalau sepeda motornya hilang, dia tidak bertanggung jawab memang secara fikih, ya betul. Tapi kalau misalnya Pak parkir di sini, ya, lalu dia bilang, ya, tapi 2.000 1 jam. Ya kan seperti itu. Kalau ada sudah kata-kata 2.000 1 jam, atau misalnya 2.000 ongkos parkir, maka itu bukan lagi wadiah murni, tetapi sudah berubah jadi ijaroh. Kalau sudah ijaroh, maka yang menjaganya atau yang tukang parkirnya wajib mengganti. Karena dia ada akad menjaga. Jadi dia istilah itu sudah dipekerjakan untuk menjaga itu dengan upah 2.000 1 jam. Nah, gitu, Pak. Makanya, ya, kalau nggak salah kemarin keputusan di MK atau di mana itu, ya, ada yang pernah mengajukan itu tentang parkir, lalu kemudian intinya lalu
dikabulkan harus diganti ya. Saya lupa itu keputusan pengadilannya itu. Ada kemarin itu di berita. Kalau dalam fikih harus diganti. Iya Pak. Kalau dalam fikih seperti itu Pak ya. Kalau dia sudah ada bayaran harus diganti. Wajib diganti. Ya, satu lagi Ustaz. Ini mengenai Ya. kot itu Ustaz. Kita dia meminjam tapi diganti dengan kalimat titipan itu Ustaz. Ya kan? Nah itu seandainya Ya. tidak bayar dikenakan hukuman atau sanksi, bisa dilaporkan sebagai penggelapan. Itu gimana Ustaz? Gimana Pak? Faktanya gimana? Faktanya kan biasanya orang kalau mau kasih pinjam uang tuh kalimatnya bukan pinjam di sanksi, tapi titipan. Kayak titipan uang sebanyak misalnya 30 juta dan akan dikembalikan pada tanggal sekian. Iya. Jadi dari titipan menjadi dari pinjaman jadi titipan namanya Ustaz. Seperti tadi terus kot itu. Nah, bolehkah dikasih hukuman jika kita lakukan kasih hukuman kalau seandainya dia tidak. Jadi iya, jadi memang harus dijelaskan harus sesuai fakta Pak. Jadi kalau misalnya dia menitipkan, berarti kan uangnya itu ada, harus dikembalikan. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya uangnya itu dititipkan lalu boleh dipakai, berarti itu bukan lagi titipan, tetapi sudah qard. Itu sudah utangan. Nah, seperti itu Pak. Ya. Kalau sudah utangan, maka tidak boleh ada denda atau tambahan. Nah, kalau titipan, berarti tinggal dipulangkan saja sesuai dengan uangnya. Nah, seperti itu. Nah, bolehkah menitipkan sesuatu lalu meminta upah jasa menjaganya? Kalau akadnya itu adalah ijarah, hukumnya boleh. Sama dengan deposit box tadi, Pak. Jadi harus dipilih salah satu akad yang mana mau dipakai. Kalau mau ada tambahan di dalamnya, berarti akadnya harus ijarah. Ya, akad ijarah. Jadi menjagakan uang yang dititipkan. Sama dengan sewa safe deposit box di bank. Nah, seperti itu, Pak. Kalau mau ada tambahannya, ya. Tapi kalau misalnya titipan murni atau dia itu pinjaman, utang, qard, maka tidak boleh ada tambahan di dalamnya. Gitu Pak. Ya, ini Ustaz, maksudnya bukan tambahan, dikasih hukuman terhadap orang yang meminjam itu karena kalimatnya titipan gitu Ustaz. Karena bahasa hukum di pidana itu kalau pinjaman itu nggak ada hukum pidana perdata, tapi kalau titipan jadi pidana gitu Ustaz. Bagi orang yang meminjam itu Ustaz. Karena ya, kalimatnya dikasih kalimat titipan gitu tadinya. Kalau secara fikih kalau titipan tidak boleh di ini kan Pak. Makanya itu jangan itu kan Pak, jangan ini kan apa namanya itu kan seperti seolah-olah ada namanya istilahnya dalam itu hela ya. Hela itu mengapakan hukum ya dimodifikasi gitu. Seperti itu. Jadi tidak boleh juga Pak dimodifikasi seperti. Jadi sesuai fakta aja Pak, sesuai fakta. Jadi kalau misalnya secara fakta itu dititipi, maka itu memang tidak ada ini kan tadi kan sudah kita bahas bahwa kalau memang itu titipan ini maka memang tidak ada kompensasi aja tidak ada apalagi denda karena secara fakta kan uangnya berarti harusnya ada tinggal dikembalikan saja kepada orang yang mati. Nah gitu Pak. Kalau pinjaman ya betul-betul pinjaman seperti itu. Jadi kalau memang betul-betul pinjaman maka tidak ada tambahan terhadap pengembalian daripada pinjaman tersebut. Nah, gitu Pak. Jelas Pak ya? Ya, itu tadi karena sekali lagi tadi sudah disebutkan bahwa dalam Islam itu akad itu sudah jelas Pak ya. Jadi kalau dia pinjam meminjam dalam Islam itu namanya akad tabarruk. Jadi tidak boleh memang didesain untuk mendapatkan keuntungan. Kalau mau mendapatkan keuntungan, ubahlah dari akad tabarruk menjadi akad tijarah. Yaitu akad untuk mendapatkan keuntungan. Jadi uang itu bukan akadnya dipinjamkan, tetapi akadnya misalnya untuk diperdagangkan, jual beli, atau untuk sewa menyewa. Barulah bisa untuk mendapatkan keuntungan. Nah gitu Pak. Jelas Pak ya? Ya, oke. Oke
Oke, baik, mungkin kita cukupkan dulu untuk kajian hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya izin duluan. Ya, boleh Ustaz, syukur Ustaz. Ya, Pan, ya. Baik ya, Bapak-bapak, sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT ya. Yang masih punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar, yang anaknya belum berjodoh semoga segera berjodoh ya, amin. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok kita libur ya. Kita kembali di hari Senin ya. Oke yo. Salam sukses. Allahu Akbar.